Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cece Tarot. Salam kenal buat kalian dan jangan lupa bantu subscribe dulu dan juga like video ini ya sahabat. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan menemani di aktivitas kalian, teman-temanku dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, dari Sumatera, kemudian dari Jawa Barat, Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Pulau Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan, kemudian yang ada di Ambon, Maluku, dan juga yang ada di Papua. Juga sahabatku semua yang ada di luar negeri, sukses untuk Anda semuanya ya. Semoga hari ini rezeki kalian lancar dan apapun permasalahan kalian semoga bisa terselesaikan dengan baik. Semoga kalian semua bisa sabar, ikhlas menjalani kehidupan. Barangkali hari ini kamu mendapatkan ujian-ujian dari Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu sayang sama kalian semua. Kalau kalian diberikan cobaan itu mesti Tuhan ini ada tujuan lain, yaitu untuk memberi pembelajaran kepada kita semua bahwa kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Oke sahabatku, dan di sini saya akan bantu membacakan energi orang yang sedang kamu fokuskan ya. Semoga ada energi yang resonate buat kalian. Coba fokuskan energi kalian semua ya, fokuskan di pikiran kamu, bagaimana keadaan dia di sana, bagaimana pikirannya dia, keuangan dia, kesehatan. Jikapun dia ada hubungan dengan orang lain, bagaimana kondisi dia hubungannya dengan orang lain. Oke, cukup ya. Oke, orang yang sedang kamu fokuskan hari ini sepertinya dia lagi kesepian ya. Kalaupun dia ada pasangan di sana, hatinya lagi betul-betul kesepian ya. Oke, dan hari ini dia ada perasaan kesepian yang sangat dalam. Ya mungkin ada di mana dia ini cemburu, ada di mana dia ini sekarang ini rindu sama kamu. Bisa juga karena memang kemarin dia merasa karena sudah mengkhianati janji ya, dan dia berharap dan dia berharap besar terhadap kamu karena dia masih merindukan kamu ya. Ternyata ada keinginan di mana dia kepingin kembali ya. Orang ini sekarang lagi kesepian dan dia berharap besar kepada kamu karena dia rindu banget kepingin ketemu sama kamu ya. Kalaupun tidak balikan bagi yang mungkin bercerai, mungkin dia sekedar kepingin silaturahmi, bisa juga demikian. Karena dia keinginannya besar, karena ternyata memang benar dia merindukan kamu. Nih ada kartu rindu 2, menandakan bahwa dia benar-benar merindukan kamu ya. Cece, setiap hari kok dia rindu aku, apa benar? Betul, karena dia di sana dia mungkin saja sudah merasa bersalah. Namanya manusia ya, mungkin saja dengan proses berjalannya waktu dia menyadari kesalahannya. Kemudian dia dengan proses waktu itu dia lebih dewasa, kemudian lebih bijaksana, mungkin dia lebih banyak introspeksi diri, healing, sehingga apa? Sehingga dia sekarang ini mungkin ada sebagian dari dia yang betul-betul menyadari kesalahannya, dan dengan berjalannya waktu, proses berjalan, dia ada keinginan untuk kembali. Kembali bisa saja rujuk, bisa kembali kalau masih pacaran ya bisa saja kembali lebih serius, mungkin bahkan akan melamar kamu, bisa juga.
Kalau kalian yang masih pacaran ya, kalau kalian yang bercerai ya bisa saja kepingin rujuk kembali. Atau kalau memang tidak rujuk ya silaturahmi ya, bagi mungkin teman-teman yang punya anak terutama ya mungkin silaturahmi. Kemudian karena dia menyadari, karena dia sudah punya istri, punya suami, tetapi punya anak, jadi silaturahmi baik itu yang mungkin ingin dijalani ya. Inilah keinginan dia, sahabatku, kondisinya di sana ya. Oke, sekarang bagaimana hati dan perasaannya dia? Yang jelas ya itu tadi, dia merindukan kamu karena lama tidak ada kabar atau sudah memblokir kamu. Ada sebagian yang memblokir kamu karena mungkin kamu cerewet, kamu bawel. Ya karena dia punya pasangan di sana, sehingga daripada ribut gitu, daripada marah-marah kamu ya lebih baik diblokir ya. Itulah ciri-ciri yang sekarang ini dia kepingin banget menghubungi kamu ya. Ya semoga saja dengan readingan ini siapa tahu besok lusa seminggu sudah bisa menghubungi kamu, amin ya. Karena bagi kalian yang menunggu tentunya cemas gelisah ya. Dan hari ini dia merasa ada perasaan di mana ini banyak overthinking ya hari ini dia. Terutama dia ini yang mungkin karena mungkin meninggalkan kamu. Tetapi setelah meninggalkan kamu kok dia tidak dapatkan orang sesuai dengan harapan dia. Itulah kenapa dia kecewa. Harapannya dia kemarin meninggalkan kamu, dipikir dia dapat lebih baik, ternyata tidak. Ini yang membuat dia gelisah ya. Oke, untuk berikutnya di sini ada seseorang yang mungkin ada sebuah perceraian, di mana perceraian ini karena ada sebagian yang karena mengunci pasangannya ya. Mengunci pasangannya karena ada sebagian dari kalian mungkin yang suami istri bercerai punya harta gonogini. Nah itu kalian karena pisah dan kalian ada hubungan LDR. LDR itu ya bisa beda kota gitu ya. Mungkin satu kabupaten di kabupaten lain bisa juga. Yang jelas kalian tidak satu rumah gitu ya. Yang jelas di sini kalian ada sebuah perceraian di mana kalian ini saling mengunci. Kemudian dalam perceraian ini lebih banyak ada salah satu yang mengunci. Untuk gimana caranya gonogini itu tidak dibagi. Karena apa? Ada salah satu di antara kalian ini masih cinta tapi bercerai. Jadi tidak rela pasangannya ini menikah dengan orang lain. Sehingga adalah salah satu yang mengunci ya. Mengunci pasangannya sehingga pasangannya bingung ya. Ya gimana mau nikah sama orang lain tidak bisa, kemudian mencari surat cerai pun tidak bisa, yang jelas harta gonogini pun ya tidak bisa dibagi. Mungkin bagi kalian yang mungkin punya harta banyak, ini yang jadi pemicu hubungan kalian ini toksik ya, jadi tidak kemana-mana. Ya gimana mau sama orang lain tidak bisa, kemudian mau bagi gonogini juga tidak bisa ya. Karena ada salah satu ini yang masih sayang sehingga ya akhirnya toksik ya. Kalian bingung gimana nih solusinya. Dan kalaupun kalian mencari informasi ke sana ke sini gimana sih solusinya, kalian sudah mencari solusi kepada orang tua untuk memberi masukan, penjembatan dari mungkin ini ya notaris, pengacara, apapun itu belum juga mendapatkan hasil. Jadi kalian bingung ya. Ini bagi kalian yang menikah tetapi mau cerai tapi tidak bisa karena salah satu ada yang mengunci. Karena ada yang tidak rela kalau menikah sehingga harta pun tidak bisa dibagi ya. Oke. Hari ini pun ada sebagian dari kalian ini yang ini ya, yang pasangannya ini punya pasangan lain.
Jadi ke pasangan kamu mungkin dulu pernah punya mantan atau punya berhubungan dengan orang lain. Ya kemudian setelah dia punya mantan, kemudian dia putus hubungan dengan kamu. Nah berarti kamu di pihak ketiga atau kemana ya? Pokoknya yang jelas ini seseorang ini putus dengan mantan kemudian menjalin cinta dengan kamu. Nah setelah menjalin cinta dengan kamu ternyata mantan ini balik lagi sama pasangan kamu, balik lagi ke mantannya. Nah ini menyakitkan buat kamu ya. Dan ternyata sampai hari ini belum juga kembali sama kamu. Jadi merasa kamu ini gimana ya, terghosting lah intinya ya. Dulu meninggalkan mantan, kemudian berhubungan dengan kamu. Setelah berhubungan kamu, kembali lagi dia sama mantannya. Nah ini menyakitkan ya. Ya karena dia ini ego banget dan membuat bete kamu ya. Ya karena dia itu ego yang mementingkan kepentingan dia sendiri yang membuat kamu nyesek ya. Karena mungkin merasa kamu ya termanipulasi lah ya. Seperti itu. Ya berarti pasangan kami itu belum healing dengan masa lalunya, kemudian kembali lagi sama mantannya. Ya ini yang membuat nyesek ya. Oke, di sini ada sebagian dari kalian ini juga yang hari ini ada yang berkaitan dengan kamu terpuruk masalah ekonomi ya. Kamu terpuruk masalah ekonomi, ternyata setelah kamu ya mungkin ada sebagian yang pandemi kemarin kamu terpuruk masalah ekonomi dan mungkin kamu kemarin kerjaannya bagus. Nah setelah kena pandemi pekerjaanmu betul-betul drastis turun ya, penghasilan kamu turun banget. Nah setelah penghasilan kamu turun ternyata dia meninggalkan kamu ya. Dan dia lebih memilih orang lain, mungkin dia petualang ke sana kemari gonta-ganti pasangan. Dan bahkan kamu mungkin bagi yang sudah menikah ya ini, kemudian ya karena mungkin kamu sudah tidak ada ekonomi yang bagus, karena dia ini tipe orang yang materialistis sehingga dia cari aman, dia meninggalkan kamu. Kalau kamu pun satu rumah, dia mengusir kamu. Gimana caranya dia bisa dengan orang lain. Dan mungkin juga bahkan keluarganya ini ya, mantan kamu ini mendukung sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa menyerah karena mungkin saja kamu ikut mertua, bisa juga ya. Nah seperti itu membuat kamu keluar dari rumah itu ya nyesek banget. Mungkin kamu sudah baik, sudah tulus, kamu sudah berjuang, mungkin bahkan rumahnya dia dulu ya jelek, kemudian kamu bisa membangun bagus. Ekonomi dia, keluarganya dulu yang biasa-biasa, kemudian bisa ya beli ini itulah sedikit-sedikit. Dan di saat ya ibarat ekonomi udah stabil, tapi karena kondisi COVID kamu tidak ada penghasilan, sehingga kamu ibaratnya diabaikan. Dan kamu keluar dari rumah mertua mungkin, atau mungkin kamu berpisah dengan dia sehingga dia petualang ke sana kemari karena orang ini materialistis ya. Sehingga karena materialistis ya dia mencari pasangan baru yang mungkin menurut dia lebih cantik, lebih ganteng atau lebih kaya begitu, sehingga kamu ditinggalkan. Ya nyesek banget ya, kamu yang berjuang, orang lain yang menikmati. Nah ini ya. Dan mungkin bahkan keluarganya juga tidak mendukung kamu, jadi kamu ya nggak bisa berbuat apa-apa karena mungkin kamu tinggal satu rumah kan, ya kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain keluar dari rumah itu. Nah kamu nyesek banget ya, yang membuat situasi semakin rumit. Dan akhirnya karena kamu sudah klarifikasi, dia pergi tanpa pesan, kamu mungkin datang ke rumah, dia tidak peduli, kamu datang ke kantor juga dia tidak peduli, jadi ya mungkin kamu lebih pilih healing, ya sudahlah mungkin bukan jodoh, kamu healing. Dan kemudian dia lebih memilih orang lain ya, bahkan mungkin bisa juga ada sebagian yang sampai menikah ya. Akhirnya kamu diceraikan ya, dengan kondisi ini mungkin nyesek ya.
Tapi yakinlah di saat kamu ini ya mengalami hal ini, kamu akan dapatkan rezeki yang luar biasa besar. Dan di sini kamu jangan khawatir bagi kamu yang mengalami hal ini, karena kamu akan ada kesuksesan besar di balik semua ujian pahit yang kamu alami ini ya. Jadi kamu nggak usah ruwet ya, pikiran kamu nggak usah sedih, nggak usah ruwet, karena ini ada angka besar. Berarti di saat kamu menjalani ini berarti Tuhan lagi menguji kekuatan kamu, menguji iman kamu. Kamu akan dijadikan Tuhan menjadi orang yang besar, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses. Jadi kamu gak usah sedih jika kamu mengalami hal ini. Karena ini ada angka besar, kamu akan sukses besar ya. Jadi kalau mantan kamu sudah menikah dengan orang lain dan mengabaikan kamu, bahkan keluarganya tidak peduli dengan kamu, tidak usah khawatir. Kamu healing, move on, dan di sini semesta alam Tuhan sudah menyiapkan kesuksesan besar buat kamu. Jadi kamu nggak usah sedih ya. Oke sayang, ini mungkin cukup ini saja karena ini tempatnya ndak muat. Oke. Yang jelas hari ini banyak orang yang masih sayang dengan pasangannya ya. Banyak yang masih bingung dengan pasangannya karena kangen ya, kangen. Ada sebagian yang banyak afirmasi setiap hari. Bagaimana pasangannya ini bisa kembali, bagaimana pasangannya ini bisa sayang. Nah itu ya, baguslah, nggak apa-apa ya. Oke, apapun perjuangan kamu semoga bisa menghasilkan. Kamu bisa bersatu sayang. Kalau kamu nggak kuat ya sudah, taruh saja gelodak gitu ya, nggak apa-apa. Taruh saja gelodak gitu ya, biar kamu ini lebih fresh, lebih relax, lebih damai, sukacita ya. Karena kalau kamu terlalu berpikir sesuatu yang dipikir nggak tahu yang ngapain juga dipikir ya. Kalau kita mikir mati-matian dia yang dipikir nggak tahu gimana dong ya, ya afirmasi saja, afirmasi yang positif-positif. Semoga afirmasi baik-baik itu Tuhan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kamu, amin ya. Cece cuma bisa doakan dari jauh, semoga kalian semua yang ada masalah segera bisa terselesaikan dengan baik. Kalian yang cerai semoga bisa bersatu lagi. Kalian yang masih pacaran, di ghosting, putus ya, semoga segera kembali. Jika memang orang itu yang kamu harapkan. Jika memang orang itu tidak kamu harapkan ya, semoga saja kamu dapatkan penggantinya yang lebih keren, yang lebih ekonominya bagus, lebih cakep ya. Kalau mencari ya jangan dibawanya gitu ya, jangan dibawa mantan. Waduh, ini namanya kalau mencari dibawa mantan namanya nanti ini ya kebalik ya. Jadi kalau bisa ya kamu mencari di atas mantan ya, itu baru keren ya. Yang baiknya, yang mungkin perhatiannya gitu loh ya. Kalau kamu dapat orang kasar, kemudian kamu dapat orang kasar, yang kan nggak ada perubahan dong ya. Kalau kamu dapat orang yang apa ya, mungkin kemarin itu tidak baik, ya cari yang baik gitu ya. Oke sayang, inilah readingan dari ini, semoga bisa membantu pencerahan ya. Apapun permasalahan yang kalian hadapi ya jelas semoga kamu ada solusi ya kalau ada masalah ya. Oke, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cece, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, bye-bye.